Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syahputra dengan IPAT MATPA 3240065 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan laut, materi tentang lingkungan laut. Secara garis besar, lingkungan laut adalah seluruh ekosistem di perairan laut, mencakup unsur biotik, hidup, dan antibiotik atau tidak hidup, serta interaksi di antara keduanya. Secara lebih detail, lingkungan laut melibatkan perairan yang luas, berbagai jenis kehidupan laut seperti ikan, tumbuhan laut, dan hewan laut, serta faktor-faktor fisik seperti suhu, salinitas, kedalaman, dan arus. Apa saja peran laut? Yang pertama, pengatur cuaca dan iklim. Laut bisa menyerap panas dan karbon dari udara, jadi dia bisa membantu mendinginkan bumi. Selanjutnya ada penyumbang oksigen. Fitoplankton di laut bikin oksigen loh, bahkan lebih banyak dari hutan. Yang selanjutnya itu menjadi sumber makanan. Yang kita ketahui ada yang bisa banyak sekali yang kita dapat olah seperti ikan, rumput laut, garam sekalipun, dan semua jenis yang dari laut itu bisa kita olah menjadi sumber makanan. Banyak negara yang bergantung pada laut untuk makanannya. Baik, selanjutnya ada sebagai transportasi dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, barang ekspor dan impor sekarang sangat modern sekali, seperti kapal-kapal yang banyak melakukan jual beli atau transaksi barang lewat laut, dan pariwisata pantai juga menghasilkan penghasilan atau bisa menjadi daya tambah tersendiri. Kemudian menjadi surga keanekaragaman. Dari karang warna-warni sampai paus biru, semua hidup di laut. Keanekaragaman hayati seperti saya kemarin bahas itu banyak sekali. Di antaranya ada fitoplankton satunya, terus kemudian ada lamun, terumbu karang, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya ancaman terhadap laut, yaitu yang pertama adalah sampah plastik. Tiap tahun semakin banyak plastik yang nyasar ke laut, akhirnya nyangkut di perut ikan, di perut penyu, bahkan bisa balik lagi ke tubuh kita. Seperti yang terjadi pada tubuh paus yang mengonsumsi beberapa banyak ton sampah yang kita buang atau kita tidak bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya itu menjadi perubahan iklim. Air laut menjadi makin panas, karang menjadi putih, dan es kutub menjadi mencair. Nah, seperti yang sudah kita rasakan saat ini, air laut menjadi panas, banyak karang-karang yang menjadi putih karena banyaknya bahan kimia yang ada di dalam perairan tersebut, sehingga es yang ada di kutub menjadi mencair. Itu dikarenakan juga lapisan ozon semakin rusak akibat ulah kita semua yang kita tidak banyak sekali yang kita lakukan hingga menjadi dampak negatif untuk laut itu tersendiri. Selanjutnya itu menjadi selanjutnya itu tangkapan ikan berlebih, overfishing. Ikan ditangkap terus-menerus tanpa kasih waktu untuk berkembang biak. Nah, itu poinnya. Saat ini banyak nelayan yang ilegal yang melakukan penangkapan tanpa memikirkan populasi ikan tersebut, sehingga menjadi punah atau bahkan langka. Kita sudah ada batasan tangkapan untuk perharinya berapa, per minggunya berapa, dan per tahunnya berapa gitu. Baik, yang selanjutnya kerusakan habitat seperti terumbu karang yang hancur, hutan mangrove ditebang, semuanya bikin ekosistem menjadi kacau. Nah, saat ini sudah terjadi ancaman laut itu seperti terumbu karang yang dihancurkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, kemudian hutan mangrove yang disulap menjadi area konstruksi atau menjadi pusat bangunan yang lainnya, sehingga ekosistem yang ada di perairan tersebut menjadi kacau atau rusak atau tidak stabil. Baik, yang kemudian itu maraknya eksploitasi. Nah, seperti yang kita ketahui,
yang namanya pengeboran minyak, tambang bawah laut bikin alam menjadi korban. Salah satunya menjadi ekosistem itu menjadi rusak, kacau, dan yang lain-lainnya. Pengeboran minyak yang tidak bertanggung jawab itu dapat mencemari lingkungan sekitarnya menjadi parah. Salah satunya ya sudah terjadi di Indonesia ini, banyak pengeboran minyak yang tidak diolah, hasil limbahnya menjadi baik sehingga mengotori laut kita. Baik, yang selanjutnya, lantas apa dampak jika rusak? Dampak jika laut rusak antara lainnya, yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati, seperti kerusakan ekosistem laut, seperti kerusakan terumbu karang bisa menyebabkan punahnya berbagai spesies laut. Nah, di antaranya ya seperti perburuan liar dan ilegal gitu. Kemudian peningkatan harga ikan. Kurangnya hasil tangkapan ikan karena kerusakan habitat dan perubahan iklim menyebabkan harga ikan naik, sehingga akses terhadap sumber protein ini menjadi terbatas. Yang selanjutnya, naiknya permukaan laut. Perubahan iklim termasuk pemanasan global menyebabkan peningkatan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir dan bahkan bisa menyebabkan tenggelamnya wilayah pesisir. Yang selanjutnya, peningkatan cuaca ekstrim. Pemanasan laut dan perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan hutan, curah hujan, banjir, dan cuaca ekstrim lainnya. Yang selanjutnya, lantas bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama itu salah satunya mengurangi penggunaan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik, sedotan plastik, dan wadah makanan plastik sekali pakai. Ganti dengan alternatif yang ramah lingkungan seperti tas kain, sedotan bambu, dan wadah makanan yang bisa digunakan kembali. Yang selanjutnya, menjaga kelestarian terumbu karang. Hindari berdiri di atas terumbu karang atau menyentuh terumbu karang saat berwisata di laut. Nah, tekstur terumbu karang tersebut itu rapuh. Per tahun itu hanya tumbuh beberapa senti doang. Jadi jika kita tidak sengaja merusak atau sengaja merusak, itu sangat mengganggu gitu, atau sangat merusak ekosistem terumbu karang tersebut. Yang selanjutnya itu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan bantuan menyebarkan informasi tentang pentingnya laut dan cara menjaga kelestariannya. Nah, saat ini masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara melestarikan serta pentingnya laut untuk kita sendiri. Mereka masih banyak yang belum mengetahuinya, sehingga kita perlu memberikan informasi untuk kepada mereka agar mereka tahu pentingnya laut dan cara menjaga kelestariannya. Dan selanjutnya, mengurangi pencemaran air. Tidak membuang sampah sembarangan, sampah terutama sampah plastik yang dapat mencemari laut dan membahayakan kehidupan laut. Buang sampah pada tempat yang sesuai dan hindari membuang sampah ke laut. Nah, upaya kita mencemari laut yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Langkah baiknya kita olah dulu terlebih dahulu sebelum dibuang, atau kita ubah menjadi alat kerajinan yang lainnya atau yang lain-lainnya. Oke. Sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai. Bahkan kalau nggak salah 1000 tahun mungkin baru sedikit yang terurai. Makanya marilah kita menjaga laut dan mengurangi membuang sampah sembarangan. Ini salah satu contohnya. Seperti pernah kejadian, saya dilupakan, seekor paus meninggal karena menelan bertonton sampah plastik yang ini sampah plastik ini sangat banyak sekali di laut, terutama di bagian pesisir pantai. Nah, ini juga contohnya nih, botol-botol minuman bekas yang tidak didaur ulang dengan baik akhirnya lari ke laut dan merusak ekosistem yang ada di laut tersebut. Marilah kita menjaga ekosistem laut agar tidak punah hewan-hewan seperti paus tersebut, agar kita juga dapat menggunakan dengan baik manfaat dari laut tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari.
terutama dari kalangan nelayan dan masyarakat yang ada di pesisir. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.